Udah 2 tahun kita cerai. Lu masih jadi tukang becak aja, Supri. Emang dasar pria miskin lu. Nih, kenalin. Suami baru gue. Biar tua gini, tapi dia DPR. Jadi banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk pikuk pasar tradisional, seorang tukang becak miskin bernama Supri dihina habis-habisan oleh mantan istrinya, yang kini hidup mewah sebagai istri dari seorang anggota DPR. Pekerjaan Supri yang hanya sebagai tukang becak itu direndahkan, diremehkan, bahkan ditertawakan oleh wanita yang dulu pernah ia cintai, bersama dengan suami barunya. Namun siapa sangka, di balik hinaan itu, takdir justru sedang memainkan perannya. Suatu hari, sebuah flash disk kecil yang jatuh ke becak Supri menjadi awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan identitas asli dari suami baru mantan istrinya. Sahabat semuanya, simak kisah ini sampai akhir. Sebuah kisah tentang seorang yang berprofesi sebagai tukang becak, yang ternyata jauh lebih mulia daripada mereka yang bekerja di gedung megah, memakai pakaian rapi, namun hatinya penuh tipu daya. Namun sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang mengikuti cerita cinta, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Terik matahari siang itu jatuh tepat di tengah pasar tradisional, membuat udara bergetar pelan seperti asap panas yang naik dari wajan penggorengan. Supri berdiri di samping becaknya yang sudah tua. Besi-besinya berkarat, cat merahnya terkelupas, dan jok dudukannya mulai robek. Bajunya kusam, penuh noda keringat dan debu jalanan. Di pundaknya tergantung sehelai kain kecil yang sudah tipis, satu-satunya yang ia punya untuk mengusap keringat setiap hari. Hari itu berjalan seperti hari biasa bagi Supri. Menunggu penumpang, tersenyum kepada pedagang pasar, dan menghela napas setiap kali mengingat hidup yang terasa semakin jauh dari rencana. Tapi di balik tatapannya yang tenang, ada beban yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Suara mesin mobil mewah mendadak terdengar di pintu pasar. Beberapa orang menoleh, lalu bergumam dengan nada iri. Mobil hitam mengilap itu berhenti tepat di depan Supri. Dari dalam, seorang pria berjas rapi turun lebih dulu. Langkahnya mantap, wajahnya dingin, dan tatapannya menelusuri keramaian pasar, seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Ia adalah Bram, anggota Dewan Daerah yang sedang naik daun. Pintu mobil sebelah kanan kemudian terbuka. Seorang wanita cantik turun sambil merapikan rambutnya. Wajahnya bersih, make up tipisnya memantulkan cahaya matahari. Dan pakaiannya jauh lebih mahal dibanding seluruh penghasilan Supri selama seminggu. Wanita itu menatap sekitar, lalu tatapannya berhenti pada satu titik. Supri. Kejutan kecil terpancar di wajahnya, diikuti senyum miring yang sulit dijelaskan. Wanita itu adalah Rara, mantan istri Supri. Beberapa pedagang mulai memperhatikan. Rara melangkah mendekat sambil tertawa kecil. Tangannya, dengan kuku rapi dan cat mahal, terangkat menunjuk ke wajah Supri. "Udah 2 tahun cerai," ucapnya dengan suara tinggi. "Tapi lu masih jadi tukang becak miskin aja ya, Supri?" Tawa Rara meledak keras. Bram hanya berdiri dengan tangan di saku celananya, menatap Supri seperti menilai seekor hewan di pinggir jalan. Beberapa pengunjung pasar ikut berhenti. Sebagian tertawa mengikuti suasana. Sebagian lagi hanya memperhatikan dengan wajah tidak enak. Supri tidak bergerak, tidak membalas. Matanya hanya menatap lurus ke arah tanah. Ujung kain lusuh di pundaknya bergoyang, pelan tertiup angin. Rara terus tertawa, seakan penghinaan itu membuatnya merasa lebih tinggi. Ia berputar sedikit agar Bram juga melihat jelas
betapa menyedihkan mantan suaminya. "Nih lihat mas," katanya sambil menyikut lengan suaminya yang baru. "Beginilah hidup kalau laki-laki gak punya kemauan." Bram tidak tertawa. Ia hanya mengangguk kecil, seperti membenarkan kata-kata Rara. Tatapannya dingin, dan di balik sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Supri mengingat masa lalu kelam yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun di pasar. Supri menelan napas panjang. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak bisa membalas. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada sesuatu yang sejak lama ia tahan. Sesuatu yang belum pernah ia perlihatkan. Sesuatu yang membuat ia tampak bukan sekadar tukang becak yang menerima nasib. Pedagang buah di sebelahnya memandang Supri dengan iba. Beberapa orang yang dulu sering menertawakan mulai terdiam ketika melihat mata Supri yang tidak goyah. Ia memandang Rara dan Bram sebentar. Napasnya mengalun berat, namun matanya membawa kesedihan yang berubah menjadi tekad. Dalam hati, ia berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Waktu buat ngebalik keadaan sebentar lagi tiba. Suara itu tidak terdengar oleh siapapun. Tapi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Supri merasakan nyala kecil di dadanya. Nyala yang akan membawanya ke jalan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan pasar yang panas hari itu menjadi tempat dimulainya perubahan, yang tak ada satupun orang duga. Malam turun pelan di atas kota kecil itu, membawa kesejukan yang tidak ditemukan Supri sepanjang hari. Lampu-lampu pasar mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan hanya cahaya remang dari warung kopi yang masih buka. Supri duduk sendirian di bangku kayu dekat tempatnya mangkal, ditemani suara serangga malam yang bersahutan dan aroma tanah basah setelah hujan tipis sore tadi. Kepalanya masih penuh dengan cemoohan Rara yang terus terngiang, seperti gema yang sulit hilang dari telinga. Supri memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang. Tapi rasa pedih itu tidak hilang, justru semakin menusuk ke dalam dada. Penghinaan hari ini terasa berbeda, bukan hanya menyakitkan, tapi seakan membuka pintu yang selama ini ia coba tutup rapat. Pintu itu adalah masa lalu. Dulu, sebelum hidupnya jatuh sedalam ini, Supri bukan tukang becak. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang menangani proyek jalan desa dan renovasi fasilitas umum. Ia bukan orang kaya, tapi cukup untuk menyewa kontrakan kecil, makan layak, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan bersama Rara, yang saat itu masih menjadi istrinya. Rara dulu tidak seperti sekarang. Rambutnya sederhana, tawanya lembut, dan ia selalu menggenggam tangan Supri sambil berkata bahwa hidup susah tidak apa selama bersama. Supri percaya sepenuhnya pada kalimat itu. Ia bekerja keras, jarang mengeluh, hanya ingin membuktikan bahwa ia mampu memberi kehidupan lebih baik untuk wanita yang ia cintai. Sampai hari itu datang. Hari ketika namanya dicoret dari perusahaan dan hidupnya runtuh dalam sekejap. Semua bermula dari audit mendadak. Ada uang perusahaan yang hilang dari rekening proyek. Jumlahnya besar, cukup untuk membuat atasan naik pitam dan memanggil semua staf keuangan satu persatu. Supri, yang saat itu menjadi staf paling baru, langsung dijadikan tersangka utama. Tidak ada waktu membela diri. Tidak ada kesempatan menjelaskan. Di hadapan para petinggi, direktur proyek mengatakan bahwa hanya satu orang yang punya akses ke file keuangan minggu itu. Namanya Supri. Supri terdiam waktu itu. Ia tahu benar bahwa ia tidak pernah menyentuh dana apapun. Tapi bukti di layar komputer menunjukkan log masuk atas namanya. Lengkap dengan jam dan tanggal yang ia tahu betul bukan dirinya. Ada seseorang yang sengaja meminjam namanya. Ada tangan kotor yang telah menjerumuskan dia. Dan tangan itu milik Bram. Supri masih ingat jelas pertemuan pertama dengan Bram, yang waktu itu belum menjadi tokoh publik terkenal. Bram sering datang ke kantor membawa jamuan, membicarakan